kalau orang ini bilang begini. Ternyata Tuhan memiliki alasan lain untuk kehadiranku di bumi. Aku memiliki misi lain dalam hidup. Aku tidak kalah. Aku seorang pemenang. Aku menang karena aku telah kalah. Kalau kita pakai puisi tadi, aku kalah supaya aku menang. Orang ini bernama Frank Slauson. Dia hidup dan bersyukur kepada Tuhan karena tidak semua doanya dikabulkan. Lalu dia berkata, dia merumuskan begini, saudara. Ternyata Tuhan mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Apabila Tuhan mengatakan iya, maka kita memang mendapatkan apa yang kita minta. Jelas dong. Kita minta, Tuhan bilang yes, pasti kita dapat. Tapi kalau Tuhan mengatakan tidak, maka kita akan mendapatkan yang lebih baik. Dan kalau Tuhan mengatakan tunggu, maka kita pasti akan mendapatkan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam banyak peristiwa kehidupan, saudara-saudara, tidak jarang terjadi kita ingin tapi tidak kita dapatkan. Ternyata itu jauh lebih baik daripada kita dapatkan. Ada orang nyerobot antrian ketika kita mungkin di airport untuk mendapatkan tiket, sebab semuanya masuk waiting list. Ada orang nggak tahu sopan santun nyerobot, dia yang dapat, aku tidak, karena persis dibilang habis semuanya setelah diserobot itu. Kita kecewa, tapi tidak jarang terjadi orang yang dapatkan tiket itu mungkin tewas dalam penerbangan yang dia rebuti. Betul? Di dalam peristiwa 9/11 saudara di New York, ribuan orang tewas yang ada di dalam gedung pencakar langit WTC itu. Tetapi ada orang-orang yang harusnya ada dalam gedung tersebut, mereka luput. Mengapa? Karena mereka mengalami hal-hal yang tidak enak pada pagi hari itu. Ya, ada yang mau berangkat sudah pakaian rapi, kesiram kopi bajunya. Wah, dia mesti ganti dulu. Mungkin dia singgah ke Starbucks dulu berangkat, lalu dia pulang ganti. Karena dia pulang ganti, dia terlambat sampai di kantor. Tapi dia selamat. Waktu kesiram kopi dia pasti jengkel sekali. Udah pakaian cantik-cantik kesiram kopi, dia mungkin kecewa. Ya, ada yang harus antar anaknya ke sekolah dulu, biasanya nggak ada apa-apa. Hari itu ada accident, jadi traffic. Wah, dia pasti jengkel. Kapan ya accident nggak maju-maju jalanan? Tapi karena ada kemacetan itu, dia terlambat sampai di WTC di kantornya. Dia luput, saudara-saudara. Apa kita mengalami hal tersebut dalam hidup kita? Mengucap syukur. Tidak mudah, tetapi kita harus ingat hal-hal seperti ini. Itu yang pertama, prinsip supaya. Paulus berkata yang kedua, prinsip supaya yang kedua adalah supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging. Saudara, iblis itu selalu menghendaki kehancuran kita. Dengan segala cara dia berusaha supaya kita itu mengecewakan Tuhan. Kalau dia tidak bisa hancurkan kita dengan kegagalan, iblis mau hancurkan kita dengan kesuksesan. Loh. Sebab apa? Sebab waktu orang sukses, waktu orang berhasil, biasanya orang itu menjadi apa? Sombong. Lupa daratan, lupa Tuhan, akibat karena gara-gara sombong. Ya. Padahal firman Tuhan mengatakan beberapa prinsip. Amsal Sulaiman mengatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Kalau orang sombong, gak lama lagi dia akan gagal. Tuhan sudah kasih tahu. Olahragawan yang sombong-sombong, gak lama lagi dia gagal. Kalau dia selalu taruh dengan sombong, rasa yakin, bahaya. Orang-orang yang humble malah lebih waspada daripada orang yang sombong. Yang kedua, Tuhan meninggikan orang yang rendah hati, tapi melawan orang yang congkak. Jadi kalau orang sombong,
kita itu mau lawan Tuhan pasti kalah, betul? Dan waktu itu kita akan hancur. Paulus kemudian mengerti hal ini. Dia itu orang top. Justru Tuhan sayang dia. Jangan kamu, karena kamu top, kamu sombong, kamu jatuh. Aku tidak mau itu terjadi. Maka Tuhan izinkan ada duri dalam daging Paulus. Ayub adalah seorang yang saleh, yang Tuhan sangat senang sekali kepada Ayub. Lalu iblis bilang, dia itu memuji Tuhan, setia kepada Tuhan, karena engkau berkati dia limpah-limpah. Coba kalau pagar-pagar berkatnya kamu angkat, dia pasti menghujat engkau. Tuhan katakan, go ahead. Dan Tuhan mengizinkan itu supaya kemudian Ayub pun dilatih kerendahan hati selain kesabaran. Ada seorang penulis buku. Dia menulis beberapa buku. Satu, dia antara lain dia menulis buku Bila Wanita Berdoa. Belum lama ada yang baca, kalau nggak salah Pak Taufik baca. Evelyn Christensen nama. Dia menulis beberapa buku yang lain, jadi sangat terkenal. Tapi dia punya satu hal yang mengganggu dia. Seringkali kucuk-kucuk, nggak angin, nggak hujan, matanya tuh bengkak. Kadang-kadang satu, kadang-kadang dua-dua, kadang-kadang sampai bengkak, sampai nggak bisa buka mata, sampai nggak bisa lihat. Satu hari dia sedang dalam pelayanan mau memimpin sebuah seminar. Ketika dia bangun pagi, matanya bengkak dua-duanya. Padahal dia sudah siapkan makalah itu yang dia mau sampaikan dengan teliti, sudah banyak jam dia buang di situ untuk menyiapkan bahan ceramahnya tersebut. Lah bagaimana aku bisa sampaikan ceramah kalau mataku ini bengkak? Tapi dia mengalami kebenaran firman ini supaya seperti tadi, aku mohon kuasa untuk dipuji manusia, aku diberi ketidakberdayaan supaya mengalami keajaiban kuasa Allah. Dia berdoa, Tuhan tolong redakan bengkaknya supaya mataku bisa buka. No, Tuhan tidak redakan, matanya tetap penggul dan tampangnya sudah nggak karuan, jelek sekali. Tapi dia harus naik karena sudah dijadwal. Sebab kalau tidak acara bisa berantakan. Dia tidak tahu bagaimana. Tapi dia berkata kepada Tuhan, kalau mata tidak Tuhan redakan, Tuhan berikan pertolongan, saya bisa sampaikan ceramah tanpa naskah. Dan dia berdiri berjam-jam memimpin seminar tersebut tanpa naskah. Tidakkah dia mengalami keajaiban kuasa Tuhan? Amin, saudara. Dalam lain kesempatan ada satu pameran dan kemudian dia adalah pembicara tunggal. Sebab orang-orang sedang membicarakan buku-buku yang dia tulis. Di surat kabar begitu banyak pujian. Orang-orang juga telepon kepada dia mendapatkan berkat dari buku-bukunya. Oke. Wah, dia takut sekali. Tuhan tolong supaya aku tidak sombong. Sebab siapa sih manusia yang gak senang dapat pujian? Kita suka kan? Kalau orang bilang hebat begitu, ya, kita nyanyi, kita, wah bagus. Kita menulis buku, wah hebat bukumu. Semua manusia sangat rentan terhadap pujian. Besok dia harus bicara di depan banyak orang yang mengagumi dia. Dia takut sekali. Tuhan tolong supaya aku tidak jatuh karena pujian, karena kesombongan. Bangun tak pagi, matanya bengkak lagi. Ya, dia di make up bagaimana juga pasti tampangnya itu aduhai sekali. Sekarang dia sudah lulus, gak bergumul minta Tuhan redakan bengkak matanya. Evelyn bilang apa? Waktu dia bangun, dia rasa, wah mata gue bengkak lagi, gak bisa buka. Dia bilang apa? Thank you Tuhan, I need it. Tuhan, terima kasih, saya butuh di mata yang bengkak. Supaya apa? Kan semalam berdoa supaya aku gak sombong. Oke? Tuhan ingatkan, bengkaklah matanya. Dan Evelyn yang sudah lulus sekarang pelajaran, dia berkata, terima kasih Tuhan.